Pengarahan terkait penerimaan bantuan program Indonesia Pintar. Seminar Public Speaking di SMK Negeri 1 Percut Seituan. Medan Islamic Fest 2024. Medan Film Festival 2024. Destinasi kuliner Fish Cream Station. Saksikan selengkapnya hanya di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Selamat siang pemirsa, senang bisa menemani Anda dengan rangkaian informasi terbaru dan terpercaya dalam program Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Saya Sabja Rizky Fahri yang akan menyampaikan berbagai berita terkini dan teraktual, mulai dari peristiwa penting, perkembangan ekonomi, hingga kabar dari dunia hiburan. Semuanya telah kami siapkan khusus untuk Anda. Sebanyak 80 siswa mengikuti pengarahan terkait program Indonesia Pintar atau PIP di SMK Negeri 1 Percut Seituan. Bapak Sukirman ST selaku wakil kesiswaan berharap bantuan ini dapat meringankan biaya pendidikan dan meningkatkan semangat belajar siswa. Sebanyak 80 siswa mengikuti pengarahan terkait penerimaan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di SMK Negeri 1 Percut Seituan pada tanggal 13 November 2024. Pihak sekolah telah berkoordinasi dengan beberapa pihak bank untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar bagi para siswa SMK Negeri 1 Percut Seituan. Dari pagi mereka harus sampai di BNI untuk mengambil ATM. Kami sudah lakukan komunikasi dengan bank tersebut bagi memastikan bahwa anak-anak kita yang 80 orang tadi lebih kurang itu sudah dibuka ATM-nya. Jadi besok adalah untuk pengambilan. Nanti setelahnya akan turun SK lanjutan, anak-anak tersebut akan mendapatkan program Indonesia Pintar dari pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian. Nanti setelah terbit SK-nya maka anak-anak itu berhak untuk melakukan pencairan. Lalu setelah dicairkan maka akan dipergunakanlah sebesar-besarnya untuk kebermanfaatan terkait dengan dukungan program pendidikannya ya. Bapak Sukirman ST selaku wakil kesiswaan berharap dengan adanya bantuan PIP yang disalurkan dari pemerintah ini dapat membantu meringankan biaya pendidikan dan meningkatkan semangat belajar siswa. Oh iya, besar sekali harapan Bapak. Kita kan sangat mendukung bahwa anak-anak itu kalau boleh janganlah sampai nggak mengecap pendidikan ya. Jangan putus sekolah oleh gara-gara adanya faktor kelemahan ekonomi orang tua. Kita kan nggak nyalakan orang tua mesti susah dan sebagainya.
Ya udah, ketika kemudian mendapat PIP, mendapat bantuan dari program Indonesia Pintar, anak-anak ini tentunya bisa ceria, semangat, haknya itu bisa terpenuhi untuk bisa mengecap atau menekuni pembelajaran di dunia pendidikan, terus sampai di perguruan tinggi nanti. Nah, jadi nggak ada istilah aku anak orang susah nggak sekolah gitu ya. Ada PIP kita ikuti. Demikian, kemudian nanti ya diharapkan bisa dia mencapai cita-citanya, maka pada level itu anak-anak ini bisa sukses. Saya Koirunisa dan kru yang bertugas melaporkan. Seminar Public Speaking yang akan diselenggarakan oleh Top Academy di SMK Negeri 1 Percut Setuan pada 14 November 2024 berhasil menarik perhatian siswa jurusan PSPTP. Coach Husainul Khairan SIKOM membagikan teknik berbicara di depan umum dan menjelaskan pentingnya keterampilan ini di dunia kerja. Akhirnya kita jadi kepikiran terus nih. Seminar Public Speaking yang diselenggarakan oleh Top Academy di SMK Negeri 1 Percut Setuan pada tanggal 14 November 2024. Ya, nah sesi kedua. Seminar ini dipandu oleh Coach Husainul Khairan SIKOM sebagai pemateri pembelajaran bagaimana teknik berbicara di depan khalayak umum. Sebagai presenter di salah satu televisi dalam program berita dan talk show. Ya, dapat pertahankan ya, belajar terus, oke? Tapi ada satu catatan yang Seminar yang dihadiri siswa jurusan PSPTV ini bertujuan untuk membagi tips mengenai public speaking bagi para peserta dan memberi pengetahuan betapa pentingnya skill public speaking di dunia kerja. Sangat bagus ya untuk setiap siswa agar lebih bisa memperbaiki public speaking-nya. Oke, harapan kalian ke depannya kayak Selamat pagi semuanya. Oke, yang paling penting dari public speaking itu adalah percaya diri, ya didukung dengan penambahan dari materi-materi selanjutnya ya, ada namanya gestur, body language ya. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mampu menampilkan rasa percaya diri kepada audiens. nanti public speaking ada? 22 November tahun 2007. Oke, harapan saya terkait pelaksanaan seminar public speaking ini tentunya semoga para peserta ya, khususnya siswa-siswi kelas 11 PSPTP SMK Negeri 1 Percut Setuan bisa mendapatkan materi public speaking dengan baik hingga akhirnya mereka bisa menerapkan atau mengaplikasikan ilmu public speaking yang telah mereka dapatkan hingga bisa diterapkan di lingkungan luar sekolah kepada teman-teman, kepada sekolah misalkan, ataupun nanti mereka lanjut kuliah. Jadi mereka punya skill public speakingnya gitu. Bang Steve ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk komposator. Itu aja rumusnya. Saya Koirunisa dan kru yang bertugas melaporkan. Hari ini. Bang, namanya jatuh. Oh ya, makasih ya. Dia aja bisa jujur, masa aku enggak sih? Jujur adalah sikap lurus hati, tidak curang dan berkata padanya. Selain itu, mereka juga bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, dalam membentuk kepribadian yang jujur, seseorang harus diajarkan mulai dari anak-anak hingga kemudian menjadi suatu kebiasaan.
pramuka ada di mana ya? Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya lurus. Udah kita pakai telur ya. Ini kayaknya ada dua jalan. Kamu ke kanan apa ke kiri? Tapi feeling aku kayak kiri. Apa masalah jangan feeling? Ini mending ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Apa hubungannya dengan lorong-lorong? Masalah jangan feeling. Ini ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Kanan. Kiri, aku pokoknya bilang kiri. Kanan. Kok ngapain bising-bising di sini? Kami mau nyari ruangan pramuka. Oh alah, ruang pramuka. Ruang pramuka mah di sana, di ujung tuh dekat ruang UKM. Oh alah. Baru Makanya, tahu kami rupanya. kalau ada petunjuk itu dibaca. Tingkatin lagi dong literasinya. Dunia penuh dengan jawaban bagi mereka yang mau membaca. Membaca tidak hanya soal buku, tetapi juga tentang memahami petunjuk. Mari tingkatkan literasi, karena setiap kata adalah pintu menuju pengetahuan. Kembali lagi di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Acara Medan Islamic Fest 2024 yang berlangsung mulai tanggal 13 hingga 17 November di Masjid Al-Musanif sukses menarik perhatian masyarakat. Acara ini diisi dengan tablik akbar yang mengangkat tema relevan mengenai sedekah dan pengelolaan harga. Medan Islamic Fest 2024 yang dimeriahkan di Masjid Al-Musanif Jalan Cemara Asri telah sukses menarik perhatian masyarakat, mulai pada tanggal 13 hingga 17 November 2024. Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana memperdalam nilai-nilai Islam melalui berbagai kegiatan menarik. Puncak acara pada tanggal 17 November diisi dengan tablik akbar oleh Dr. Haji Muhammad Fadli Sudiro SHMH. Dalam ceramahnya, beliau mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pentingnya sedekah hingga pengelolaan harga di pusat pembelanjaan modern. Tak hanya menghadirkan tablik akbar dengan para ustadz ternama, Medan Islamic Fest 2024 juga dimeriahkan dengan berbagai aneka makanan dan minuman khas Nusantara yang menggugah selera. Saya Koyurinisa dan kru yang bertugas melaporkan. Medan Film Festival 2024 yang diselenggarakan di Taman Budaya Medan pada 23 November. Festival ini juga menghadirkan pelatihan film dan pemutaran karya sinias Indonesia dengan tema Expanding Creativity. Medan Film Festival yang diselenggarakan di Taman Budaya Medan pada tanggal 23 November 2024. Acara ini menghadirkan pelatihan film yang dibawakan oleh Gunawan Panggaru dan Dr. Naswan Iskandar MSN. Selain itu, festival ini juga menyajikan pemutaran film karya sinias Indonesia serta diskusi film. Bikin film
Itu yang pertama kali ada 3B. Pertama itu baik. Baiknya itu Anda harus punya visi. Terus benar. Keduanya ini akan melahirkan suatu produk yang bagus. Terus visi itu diimplementasikan dengan benar. Ada kaidah-kaidahnya. Kalau saya bikin shot seperti ini, dampaknya seperti apa? Anda menggunakan full shot, menggunakan close up, high angle, itu semuanya kan ada. Itu namanya bahasa film. Anda merangkai shot-shot size maupun angle, frame, itu kalau di dalam sastra itu namanya kata. Dijadikan satu menjadi kalimat. Harus punya arti. Nah kalau nggak punya arti ya selesai lah. Dengan mengusung tema Expanding Creativity, Medan Film Festival berambisi memperkuat posisinya di kancah festival film global, khususnya dalam mempererat hubungan kreativitas di dunia perfilman, terutama di negara-negara Asia. Ya harapan kami sebenarnya bahwa kalau melihat tren perkembangan industri film kita sekarang, ada kemungkinan produksi-produksi akan berkembang di daerah-daerah. Nah pada saat daerah-daerah itu berkembang, maka teman-teman yang punya passionnya di sini, segera tuh baca tuh buku itu. Supaya pada saat ada produksi di sini, di beberapa daerah, ya kan, maka Anda bisa berkontribusi. Ini sebenarnya lebih supaya anak-anak yang ini sekarang trennya lagi bagus, terus kemudian perkembangan film-film daerah, ya bahasa-bahasa bahkan, nah ini harus diantisipasi. Ini ada peluang kerja. Saya Koirunisa dan kru yang bertugas melaporkan. Oh ya makasih ya. Dia aja bisa jujur, masa aku enggak sih? Jujur adalah sikap lurus hati, tidak curang dan berkata padanya. Selain itu, mereka juga bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, dalam membentuk kepribadian yang jujur, seseorang harus diajarkan mulai dari anak-anak hingga kemudian menjadi suatu kebiasaan. Ruang pramuka ada di mana ya? Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya lurus. Udah kita pakai telur ya. Ini kayaknya ada dua jalan. Kamu ke kanan apa ke kiri? Tapi feeling aku kayak kiri. Apa masalah jangan feeling? Ini ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Apa hubungannya dengan lorong-lorong? Masalah jangan feeling. Ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Kiri. Kiri, aku pokoknya bilang kiri. Kanan. Kok ngapain di sini? Kami mau nyari ruangan pramuka. Oh alah, ruang pramuka. Ruang pramuka mah di sana, di ujung tuh dekat ruang UKM. Oh alah. Baru Makanya, tahu kami rupanya. kalau ada petunjuk itu dibaca. Tingkatin lagi dong literasinya. Dunia penuh dengan jawaban bagi mereka yang mau membaca. Membaca tidak hanya soal buku, tetapi juga tentang memahami petunjuk. Mari tingkatkan literasi, karena setiap kata adalah pintu menuju pengetahuan.
Kembali lagi di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Bagi Anda yang mencari tempat bersantai sambil menikmati makanan enak, Fish Cream Station di Jalan Datuk Kabu, Pasar Tiga Tembung, menawarkan berbagai pilihan makanan dan cemilan dengan harga terjangkau. Tayangan berikut ini sekaligus menutup berita kita hari ini. Nantikan berita selengkapnya hanya di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Saya Chef Jariski Bari, segenap kru pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Fish Cream Station yang terletak di Jalan Datuk Kabu, Pasar Tiga Tembung, menyajikan berbagai pilihan makanan dan cemilan termasuk es krim, mie sop kampung, pisang goreng coklat keju, dan masih banyak menu lainnya yang menggugah selera. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar, restoran ini buka setiap hari dan menjadi pilihan tepat bagi mahasiswa serta masyarakat umum yang ingin menikmati makanan enak tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Fish Cream Station tidak hanya menawarkan variasi menu yang menggugah selera, tapi juga suasana yang nyaman dan hangat banget nih teman-teman. Ada banyak spot foto bagus dan permainan kanak-kanak. Menjadikannya tempat ideal untuk bersantai bersama teman atau keluarga. Dengan pelayanan yang ramah dan cepat, setiap kunjungan dijamin akan memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan. Oke guys, sekarang di depan aku udah banyak makanannya dan aku pengen nyobain yang pertama itu nasi ayam filet pedas manis. Nah, di dalam saus pedas manisnya ini ada paprika nih. Terus juga ada potongan bawang. Sepertinya sangat enak dan aku nggak sabar buat nyobain. Oke. Saus pedas manisnya mantul banget guys. Kalau kalian kesini kalian harus cobain. Ini potongan bawangnya. Enak banget. Ini ayamnya. Mantul banget. Oke, next selanjutnya aku pengen nyobain mie sop ayam kampungnya. Soalnya dari tadi aku udah ngelirik aja. Dari tampilannya tuh kayak gimana sih rasanya? Penasaran aku. Ya, di sini juga ada sambelnya nih. Kita cobain tanpa racikan dulu ya. Kaldunya berasa banget. Oke, sekarang kita cobain pakai sausnya. Karena aku suka pedas, jadi aku tambahin cabai yang banyak. Minyak lembut guys. Nyaman banget makan ini sambil nikmati view yang damai, adem, tentram. Aku suka banget sama kuahnya. Kaldunya benar-benar kerasa banget. Potongan ayamnya juga banyak guys. Cocok banget di lidah aku.
Oke, karena mie sopnya pedes banget tadi, aku letak cabai banyak, jadi aku pengen nyobain lemon tea. Kita redain rasa pedesnya. Katanya ini minuman bestseller di sini, guys. Rasanya tuh bener-bener nyegerin tenggorokan aku banget nih, guys. Cocok banget nih diminum setelah makan yang pedes-pedes. Sebagai makanan penutupnya, aku pilih menu pisang goreng coklat keju. Lihat nih kejunya, coklatnya banyak banget lagi. Nih. Kita cobain ya. Potongannya juga lumayan gede-gede ya, guys. Crispy, guys. Waktu dikunyah tuh krenyes-krenyes, lembut juga pisangnya, kejunya nih. Kalian jangan lupa kesini, cobain menu-menu yang ada di sini. Tepatnya di Jalan Datuk Kabu, Pasar 3 Tempung.